Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Joe di SEF Speaking English Fluently atau berbicara bahasa Inggris dengan lancar. Untuk yang baru bergabung, saya ucapkan selamat bergabung dan ayo kita belajar bersama-sama untuk meningkatkan kemampuan kita berbicara bahasa Inggris dengan kaidah yang benar. Dan jangan lupa di subscribe supaya kalian dapat terus mengikuti update dari channel ini. Untuk yang sudah bergabung, mohon dibantu like dan share-nya ke teman-teman kalian supaya lebih banyak yang tahu channel ini dan dapat belajar bersama-sama kita. Ditunggu saran dan usulan kalian di kolom komen supaya channel ini makin disukai dan berkembang. Demikian juga jika ada pertanyaan-pertanyaan seputar pembahasan, jangan segan-segan tanyakan di kolom komen. Saya akan usahakan untuk segera membalasnya. Oke guys, langsung saja kita bahas topik kita kali ini yaitu Future Perfect Tense. Saya ulangi bahwa pada dasarnya tenses dibagi menjadi 3 kelompok satuan waktu yaitu present, masa sekarang, past, masa lampau, dan future, masa yang akan datang, di mana masing-masingnya memiliki 4 rumus yaitu simple, sederhana, continuous, sedang, perfect, sudah, perfect continuous, sudah selama atau sudah sejak. Kita bandingkan antara tense yang akan kita pelajari yaitu future perfect dengan tense yang sudah pernah kita pelajari yaitu present perfect. Di present perfect tense itu kita gunakan untuk menceritakan kegiatan yang sudah selesai kita kerjakan pada saat kita berbicara. Sedangkan di future perfect tense adalah kegiatan yang akan sudah selesai kita kerjakan pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Jadi pada saat berbicara belum selesai, tapi kita sudah mempunyai schedule bahwa pekerjaan itu akan sudah kita selesai kerjakan pada masa yang tertentu di masa yang akan datang. Rumus di present perfect tense, subject plus have atau has plus verb 3, di mana he, she, it memakai has dan I, you, we, they memakai have. Sedangkan di future perfect tense, karena I, you, we, they, he, she, it semuanya udah menggunakan will, maka has tidak diperlukan lagi di sini sehingga tersisa have. Maka tinggal subject plus will plus have plus verb 3. Untuk kalimat negatifnya di present perfect tense tinggal menambahkan not di has not menjadi hasn't atau di have not-nya menjadi haven't. Sedangkan di future perfect tense tinggal ditambahkan di will-nya, will not menjadi won't kalau disingkat. Untuk kalimat tanya, has, have-nya kita letakkan di depan subject plus verb 3. Sedangkan di future perfect tense, will-nya yang kita letakkan di depan subject plus have plus verb 3. Yang semuanya artinya apakah. Kita lihat contoh kalimatnya di present perfect tense. I have finished reading that book. Saya sudah selesai membaca buku itu. Untuk kalimat negatifnya, I haven't finished reading that book, artinya saya belum selesai membaca buku itu. Untuk kalimat tanyanya, have you finished reading that book? Apakah kamu sudah selesai membaca buku itu? Jika ya, jawabnya yes, I have. Jika belum, jawabnya no, I haven't, sesuai dengan auxiliary-nya. Di future perfect tense, contoh kalimatnya adalah I will have finished reading that book tomorrow. Aku akan sudah selesai membaca buku itu besok. I will have finished reading that book tomorrow. Untuk kalimat negatifnya, I won't have finished reading that book tomorrow. I won't have finished reading that book tomorrow. Artinya, saya belum akan selesai membaca buku itu besok. Untuk kalimat tanyanya, will you have finished reading that book tomorrow? Apakah kamu akan sudah menyelesaikan membaca buku itu besok? Jika ya, jawabnya yes, I will. Jika belum, maka no, I won't. Kita lihat penggunaan di future perfect tense untuk menceritakan kejadian yang akan sudah diselesaikan sebelum waktu tertentu di masa yang akan datang. This time next week, I will have finished this project. Saat ini, minggu depan, aku akan sudah menyelesaikan proyek ini. This time next week, I will have finished this project.
By next Friday, we'll have moved into our new home. By next Friday, we'll have moved into our new home. Menjelang Jumat depan, kita akan sudah pindah ke rumah baru kita. I'll have finished the report by lunchtime. I'll have finished the report by lunchtime. Aku akan sudah menyelesaikan laporan ini menjelang jam makan siang. I'll have finished the report by lunchtime. In June, he'll have lived here for 3 years. In June, he'll have lived here for 3 years. Di bulan Juni nanti, dia akan sudah tinggal di sini selama 3 tahun. By 5 p.m., the conference will have finished. By 5 p.m., the conference will have finished. Menjelang jam 5 sore, konferensinya akan sudah selesai. Meet me at 7 p.m. I will have arrived home by then. Meet me at 7 p.m. I will have arrived home by then. Temui aku jam 7 malam. Aku akan sudah tiba di rumah pada saat itu. Untuk membuat prediksi tentang kejadian atau pekerjaan yang akan sudah terjadi di saat tertentu di masa yang akan datang. Do you think Mel will have eaten all the chocolate cake? Do you think Mel will have eaten all the chocolate cake? Apakah kamu pikir Mel akan sudah menghabiskan semua cake coklatnya? No, she won't have done that. No, she won't have done that. No, dia tidak akan sudah melakukan itu. Oke, kita lanjutkan. Keterangan yang sering menyertai adalah by, menjelang. By the end of this year, menjelang akhir tahun ini. By 2025, menjelang tahun 2025. By the time, atau pada saat. By the time we get home, pada saat kita tiba di rumah. By the time we meet again, pada saat kita bertemu lagi, dan seterusnya. This time next week, saat ini minggu depan. This time tomorrow, saat ini besok. This time next year, saat ini tahun depan. In years time, dalam tahun mendatang. Misalkan in 10 years time, dalam 10 tahun mendatang. In 20 years time, dalam 20 tahun mendatang. Dalam penggunaannya, sering kita gabungkan antara simple present dengan future perfect dengan menggunakan kata sambung when atau ketika. When you arrive, I'll have prepared the dinner. Ketika kamu tiba, aku akan sudah menyiapkan makan malam. When you arrive, I'll have prepared the dinner. By the time, sama penggunaannya, bisa menggunakan simple present dan future perfect. By the time I get home, my mom will probably have prepared dinner. Pada saat saya sampai di rumah, ibuku kemungkinan akan sudah menyiapkan makan malam. By the time I get home, my mom will probably have prepared dinner. Kita lanjutkan. Kita lihat rumusnya yang lengkap. Untuk kalimat positifnya, subject plus will plus have plus verb 3. Mary will have gone to Jakarta tonight. Mary adalah subjek, diikuti oleh will have, kemudian verb 3 daripada go, yaitu go when gone adalah gone. Mary will have gone to Jakarta tonight. Mary akan sudah pergi ke Jakarta malam ini. Our project will have finished by the end of this year. Our project will have finished by the end of this year. Proyek kita akan sudah selesai menjelang akhir tahun ini. Untuk kalimat negatifnya, subject plus will not yang bisa kita singkat menjadi won't plus have plus verb 3. It won't have finished by 5 o'clock. Itu belum akan selesai jam 5 nanti. It won't have finished by 5 o'clock. Our project won't have finished by the end of this year. Our project won't have finished by the end of this year. Proyek kita belum akan selesai menjelang akhir tahun ini. Untuk kalimat tanyanya, will, subject plus have plus verb 3. Will you have done it by 5 o'clock? Will you have done it by 5 o'clock? Apakah kamu akan sudah menyelesaikannya menjelang jam 5 nanti? Jika ya, jawabnya yes I will. Jika belum, maka no I won't.
Atau will it have finished by 5 o'clock? Apakah itu akan sudah selesai jam 5 nanti? Will it have finished by 5 o'clock? Jika ya, yes it will. Jika belum, no it won't. Kalimat tanpa kata kerja atau verb. Jika kita tidak memakai kata kerja, bisa kita gantikan dengan kata benda, noun, kata sifat, adjective, atau kata keterangan, adverb. Tetapi kita harus tambahkan been sebelum kata-kata ini. Sehingga rumusnya menjadi subject plus will plus have plus been plus noun atau adjective atau adverb. Oke, kita lihat contohnya yang di noun atau kata benda. He will have been a doctor for 20 years in March next year. He will have been a doctor for 20 years in March next year. Dia akan sudah menjadi seorang dokter selama 20 tahun di bulan Maret tahun depan. Untuk adjective atau kata sifatnya, they will have been married for 50 years by the end of this year. They will have been married for 50 years by the end of this year. Mereka akan sudah menikah selama 50 tahun menjelang akhir tahun ini. Untuk adverb atau kata keterangannya, I will have been on the computer for 5 hours 10 minutes later. I will have been on the computer for 5 hours 10 minutes later. Aku akan sudah berada di komputer selama 5 jam 10 menit lagi. Untuk kalimat negatif tinggal kita tambahkan not setelah will. Jadi will not atau won't. Joe won't mind that we are late. He won't have been there long. Joe won't mind that we are late. He won't have been there long. Joe tidak akan keberatan kalau kita terlambat. Dia belum akan lama di sana. Untuk kalimat pertanyaan tinggal meletakkan will di depan kalimat. Will you have been at the airport by the time I arrive? Will you have been at the airport by the time I arrive? Apakah kamu akan sudah berada di airport pada saat saya tiba? Jika ya, jawabnya yes I will. Jika belum, jawabnya no I won't. Untuk lebih jelas kita kerjakan exercise. Oke, kita lihat jawabnya. Choose the correct tense. Pilih tenses yang benar. Sorry Jake, I'll have been late tomorrow, I'm afraid. Sorry Jake, I'll have been late tomorrow, I'm afraid. Sorry Jake, saya akan sudah terlambat besok. Saya khawatir. I'll be secara grammatical is correct, secara gramaticalnya benar, tetapi tidak ada kata sudah di situ. Ada kata sudah setelah kita tambahkan dengan have dan been. Yang C tidak ada dalam bahasa Inggris. Oke, number 2. Which sentence means when you get home dinner will be ready? Kalimat mana yang artinya sama ketika kamu tiba di rumah dinner akan siap? When you get home dinner will be ready. Jawaban yang C yang paling benar. By the time you get home I'll have made dinner. Pada saat kamu tiba di rumah, aku akan sudah selesai membuat makan malam. Aku akan sudah membuat makan malam. Sedangkan jawabannya yang B, yang A, when you get home, I'll make dinner. Ketika kamu tiba di rumah, aku akan membuat dinner. Berarti setelah dia tiba di rumah, baru akan membuat. Sedangkan yang B, by the time you get home, I'll be making dinner. Artinya pada saat kamu tiba di rumah, aku akan sedang membuat dinner. Berarti yang paling cocok adalah yang C. Yang number 3, which sentence means this time next week Joyce will no longer be here? Kalimat mana yang mempunyai arti
saat yang sama minggu depan, Joyce tidak akan lagi berada di sini. This time next week, Joyce will no longer be here. Yang paling cocok adalah yang C. This time next week, Joyce will have left. Saat yang sama minggu depan, Joyce akan sudah pergi. Sedangkan yang A, Joyce will leave baru akan pergi, atau Joyce will be leaving sedang akan pergi, tidak cocok. What does this sentence mean? Number 4. By the time we get to the venue, the presentation will have started. Kalimat apa yang mempunyai arti yang sama? By the time we get to the venue, the presentation will have started. Pada saat kita sampai di tempat, presentasinya sudah akan dimulai. Yang paling cocok adalah yang B. The presentation hasn't started yet, but it will start before we arrive. Presentasinya belum dimulai, tetapi akan dimulai sebelum kita tiba. Berarti terlambat. Yang A, the presentation has already started pada saat berbicara, padahal belum. Yang C, the presentation hasn't started yet, it will start after we arrive. Akan dimulai setelah kita tiba juga tidak cocok. Kita lanjutkan dengan exercise yang selanjutnya. Kita lihat jawabannya. Number 5. Which sentence is correct? Kalimat mana yang benar? I bet the shop will have sold out of ice cream by the time we get there. I bet the shop will have sold out of ice cream by the time we get there. Aku taruhan toko itu akan kehabisan ice cream pada saat kita tiba di sana. Number 6. Will you have completed the work by Friday? Will you have completed the work by Friday? Apakah kamu akan sudah menyelesaikan pekerjaan itu menjelang hari Jumat? Number 7. Paul won't have drunk all the milk. Paul belum akan menghabiskan semua susunya. Paul won't have drunk all the milk. Number 8. Construction is still going on, but it will have done by Friday. Construction is still going on, but it will have done by Friday. Konstruksinya masih sedang berlanjut, tetapi akan sudah selesai menjelang hari Jumat. I'm sure Karen will have forgotten my name again. I'm sure Karen will have forgotten my name again. Aku yakin Karen akan sudah melupakan namaku lagi. Number 10. I bet Robin will have remembered to bring the money he owes me. I bet Robin will have remembered to bring the money he owes me. Aku taruhan Robin akan sudah ingat untuk membawa uang yang dia pinjam kepadaku. Kita lanjut.
Oke, kita lihat jawabannya. Number 11. Menjelang 2030, populasi dunia akan sudah semakin besar. By 2030, the world population will have become much bigger. By 2030, the world population will have become much bigger. 12. Saya kira tugas ini tidak akan sudah selesai besok. Atau saya kira tugas ini belum akan selesai besok. I think this assignment won't have finished by tomorrow. I think this assignment won't have finished by tomorrow. Number 13. Pada saat kamu tiba, dia akan sudah pergi. By the time you arrive, she will have left. By the time you arrive, she will have left. Number 14. Tidakkah Harry akan sudah sampai di sini menjelang jam makan siang? Won't Harry have arrived here by lunchtime? Won't Harry have arrived here by lunchtime? Number 15. Apakah kamu akan sudah menyelesaikan tugasmu ketika kita jemput kamu nanti? Will you have done your task when we pick you up? Will you have done your task when we pick you up? Number 16. Kita tunggu saja sampai jam 5 sore. Permainannya akan sudah selesai saat itu. Let's wait until 5 p.m. The game will have finished by then. Let's wait until 5 p.m. The game will have finished by then. Number 17. Kita akan sudah memecahkan masalah IT itu menjelang sore ini. We'll have resolved the IT problem by this afternoon. We'll have resolved the IT problem by this afternoon. Kita lanjutkan. Oke, kita lihat jawabannya. Kamu tidak akan sudah pergi ketika aku datang, kan? You won't have left when I arrive, will you? You won't have left when I arrive, will you? Pertanyaan seperti ini namanya question text. Akan kita bahas di video yang lainnya. Number 19. Apa yang akan sudah kamu kerjakan menjelang akhir minggu ini? What will you have done by the end of this week? What will you have done by the end of this week? Menjelang hari Kamis, aku akan sudah menyelesaikan laporannya. By this Thursday, I will have finished the report. By this Thursday, I will have finished the report. Kita akan sudah pergi saat kamu sampai di sini. We will have gone when you get here. We will have gone when you get here. Pada tanggal 30 Desember tahun ini, kami akan sudah menikah selama 20 tahun. On December 30th this year, we will have been married for 20 years. On December 30th this year, we will have been married for 20 years. Number 23, kamu tidak akan sudah tidur ketika kami tiba, kan? Atau kamu belum akan tidur ketika kami tiba, kan? You won't have slept when we arrive, will you? You won't have slept when we arrive, will you? Number 24. Anak-anak akan sudah tidur saat kita sampai rumah menjelang tengah malam nanti.
activity. The children will have slept by the time we arrive at home by midnight. The children will have slept by the time we arrive at home by midnight. Oke teman-teman, jadi sekian dulu pelajaran di video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Saya minta maaf kalau ada yang salah-salah dalam penyampaian informasi. Dan sekali lagi mohon dibantu dengan like, subscribe, share, dan komennya. Okay guys, see you on the next video and bye-bye.